Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Virgo Faresti. Saya peserta CPNS Latsar tahun 2022 di BPPK Ciloto, gelombang 3, angkatan kelima, kelompok 1, di lingkungan Kementerian Kesehatan. Profesi saya adalah seorang perawat pelaksana di kamar operasi Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan, khususnya kamar operasi Sito. Rumah Sakit Persahabatan adalah rumah sakit tipe A yang merupakan rumah sakit rujukan respirasi nasional. Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan didirikan pada tahun 1963 atas kerjasama pemerintahan Indonesia dan Uni Soviet. Visi Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan yaitu menjadi rumah sakit yang berstandar internasional dengan unggulan respirasi. Misinya yang pertama, melaksanakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada mutu dan keselamatan pasien yang berbasis pada teknologi terkini. Yang kedua, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pelatihan di bidang kedokteran dan kesehatan. Yang ketiga, melaksanakan fungsi rujukan respirasi nasional. Dan yang keempat, melaksanakan tata kelola berstandar internasional, ramah lingkungan, dan efisien. Moto Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan yaitu melayani secara bersahabat. Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Persahabatan yaitu RSUP Persahabatan dipimpin oleh seorang direktur utama yaitu Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru, konsulen FISR, FAPSR. Yang mana dengan susunan organisasi yang pertama yaitu Direktorat Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang, yang kedua Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dan Pelatihan, yang ketiga Direktorat Keuangan dan Barang Milik Negara, yang keempat Direktorat Perencanaan Organisasi dan Umum. Bidang pelayanan Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan tadi dari pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan gawat darurat, pelayanan bedah sentral, medical check up, pendidikan dan pelatihan. Tugas dan fungsi perawat. Perawat bertugas sebagai pemberi asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor bagi pasien, pengelola pelayanan keperawatan, peneliti keperawatan, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang atau pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Fungsi perawat yang pertama yaitu fungsi independen. Dalam hal ini, perawat memiliki hak independen dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang terbaik yang didasarkan dari ilmu keperawatan. Yang kedua yaitu fungsi dependen, membuat perawat dapat menjalankan perintah dari dokter seperti pemasangan infus, pemberian obat, pengambilan sampel darah, penyuntikan, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu fungsi interdependen. Dalam fungsi ini, perawat dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak lain yang terlibat dalam usaha memberikan pelayanan kesehatan terbaik seperti dokter, ahli gizi, fisioterapi, dan para ahli untuk memberikan tindakan keperawatan terhadap pasien. Adapun standar pelayanan yang harus dicapai yaitu meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan kualitas diri dengan mengikuti kompetensi sesuai bidangnya, kepuasan pasien terhadap pelayanan, dan memberikan pendidikan dan kesehatan. Perwujudan implementasi Smart ASN. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi kinerja dan kualifikasi, profesionalitas yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan melakukan perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Smart ASN pertama yaitu ASN memiliki kemampuan networking. Saya sebagai ASN mampu melakukan dan menjalin hubungan baik dengan teman sejawat atau antar sejawat seperti dokter, laborat, farmasi, dan sejawat lainnya. ASN mampu menguasai informasi teknologi, yaitu cakap menggunakan komputer dan aktif bersosialisasi dengan media berkaitan info kesehatan dengan mengedepankan etik dan cakap media atau melek teknologi yang beretik. Yang ketiga, ASN harus mempunyai sikap hospitality atau keramahan. Sebagai perawat saya harus ramah kepada pasien dan keluarga dengan menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Saya sebagai ASN juga harus mempunyai jiwa entrepreneurship
agar bisa menciptakan peluang dan tidak pernah putus asa dalam bekerja agar bisa membantu orang banyak. Setelah itu mengikuti pelatihan dan seminar, workshop, penelitian, tugas belajar dan sejenisnya secara aktif baik yang dilaksanakan oleh eksternal maupun internal rumah sakit sebagai wujud peningkatan kompetensi dan kapabilitas serta aktualisasi diri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.